Halo guys, welcome to Generasi Peneliti YouTube channel Talk with Expert bersama saya Kia. Dan saya Eva, kami adalah host dari Generasi Peneliti Podcast Talk with Expert. Nah, sebelum kita akan ngobrol-ngobrol dengan expert, karena memang tagline kita adalah Talk with Expert, kita pengen kenalin diri dulu, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita kenalin Mbak saya dulu, Mbak Kia. Halo Mbak Kia. Halo. Boleh dong kenalin diri dulu sama kesibukannya apa sekarang? Oh iya, jadi karena ini podcast pertama kita, jadi kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya. Nama panjang aku sebenarnya Rizky Amalia, tapi aku biasanya teman-teman pada panggil aku Kia. Ya, gak usah ditanyain kenapa, karena itu nanti panjang episodenya. Oke. Aku sekarang ini lagi menempuh studi PhD di Oita University, Jepang, di Departemen Environmental and Preventive Medicine. Terus ya kegiatannya cuma nge-lab, terus ya mengisi kegiatan-kegiatan bermanfaat. Kalau Eva nih gimana? Bikin podcast ini ya, kegiatan bermanfaat kan kita ketemu expert nih, nanti kalau teman-teman juga yang mendengar dan menonton juga mendapatkan kegiatan bermanfaat, yaitu ya dengarlah apa sih yang dialami sama expert itu. Nah, kalau aku sendiri, aku juga sama sebenarnya sama Kia, cuman bedanya aku kuliah S2 sama-sama di Jepang juga, tapi kita masih LDR-an ya, menempuh studi program S2 studi farmasi di Nagoya City University. Nah, sampai lupa. Nama aku Eva panggilannya, tapi nama panjangnya adalah Fadila Astriel. Sama kayak Mbak Kia, kalau misalnya kita ngomongin nih kenapa nama kita seperti ini, panjang, bisa 2 episode jadinya ya. Iya, benar. Ya, jadi sebenarnya apa sih Mbak Kia Generasi Peneliti? Kenapa kita bikin podcast? Jadi Generasi Peneliti itu adalah sebuah komunitas, atau kita tuh sebagai wadah untuk para peneliti di Indonesia. Jadi harapannya itu adalah supaya kita punya wadah untuk saling berkomunikasi, berdiskusi, kita sharing banyak hal. Kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat juga, terutama mereka yang belum paham tentang dunia penelitian, dunia research, dunia akademis dan lain sebagainya gitu. Harapannya ya supaya bisa memajukan penelitian di Indonesia, bisa mengencourage orang-orang untuk lebih mengerti apa sih dunia penelitian itu, dan siapa tahu nanti para generasi muda Indonesia nih kedepannya banyak yang tertarik jadi peneliti gitu. Ya kan seperti yang kita tahu ya. Amin. Ya, amin. Karena kebanyakan penelitian yang maju itu sekarang kan di negara-negara maju ya. Jadi negara-negara yang maju tuh pasti kayak identik dengan penelitiannya gitu kan, yang maju kayak Jepang, Amerika, Inggris, Jerman, itu kan penelitiannya mereka tuh udah advance gitu, sophisticated. That's why negara mereka tuh bisa maju gitu. Jadi salah satu cara memajukan sebuah negara itu selain pendidikan, teknologi, juga penelitiannya. Dan itu salah satu upaya kita untuk bisa memajukan, mengencourage para peneliti di Indonesia, mengedukasi masyarakat, dan mengencourage para generasi muda di Indonesia supaya ayo jadi peneliti tuh keren kok. Iya. Gak kalah keren sama profesi-profesi lainnya sebagai selebgram lah, itu. Ya. Betul. Aku setuju banget sih, apalagi kan mungkin orang-orang awam mikirnya penelitian tuh yang kayak nerd banget gitu. Tapi sebenarnya bisa loh kita kemas dalam obrolan kayak seperti di podcast ini. Jadi kita kemas dalam bentuk yang fun, bisa didengarkan, bisa ditonton, dan orang yang mendengarkan juga kami harap juga bisa mendapatkan hal-hal yang fun dari peneliti, dan nantinya bisa pengen juga gitu jadi peneliti. Ngomong-ngomong tentang peneliti, karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan expert, dan selanjutnya kita juga akan ngobrol sama expert. Hari ini kita kedatangan tamu, narasumber kita, yang juga mungkin sekarang sedang melanjutkan studinya, belajar juga. Yang kebetulan adalah teman satu kampus saya ketika waktu sarjana S1, tapi bedanya beda jurusan. Kalau saya farmasi, beliau ini adalah mahasiswa keperawatan. Kita langsung panggil saja
Kak Rika. Halo Kak Rika. Halo semuanya. Long time no see. Ya Allah, aku tuh sama Rika ya, Mbak Kia. Itu satu fakultas angkatan 2014. Iya, alma mater, fakultas. Satu alma mater kita bertiga. Dulu tuh kita angkatan kita 2014. Kita menamakannya Ksatria Matahari. Ini masih inget ya? Ya masih ingat. Jadi kita ospek bareng. Oh ya, kalau aku angkatannya lebih tua sih. Jadi beda generasi. Dan aku jadi kayak merasa ini Mbak Kia bangga banget, kayak angkatan kita tuh ada Rika sekarang menempuh di Inggris, ada aku di sini, dan teman-teman yang lain juga. Wah, kayaknya angkatan aku nih keren banget gitu. Iya sih, ya Allah. Oke. Ampun. Rik, sekarang di mana posisinya sekarang? Jadi aku sekarang lagi di Dundee, di Scotland, di UK. Alhamdulillah lagi semester akhir master di sini. Dan so happy juga sih. Karena fully funded scholarship. Oke. Berarti kesibukan kamu adalah kuliah master S2 di Dundee. Jurusan apa? Jadi kalau aku Nursing and Health, jadi MSc Nursing and Health, Master by Coursework di sini. Keren. Kalau boleh tahu, Rik, kamu beasiswa apa ya kuliah di Inggris? Nah, jadi alhamdulillah banget nih aku dapat beasiswa pendidikan Indonesia dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbud. Nah, itu salah satu program perluasan dari LPDP dan aku tuh angkatan pertama. Jadi nih, mungkin podcast ini sangat relate banget buat teman-teman yang nyari informasi beasiswa BPI ini karena banyak banget informasinya masih sangat limit gitu ya. Iya bener banget, karena yang aku tahu kan beasiswa dari Indo kan kayak LPDP dan itu kan saingannya udah banyak banget kan, dan susah gitu loh sekarang ini gitu. Mungkin bisa cerita sedikit tentang beasiswa pendidikan ya? Beasiswa pendidikan Indonesia. Iya. Bisa jadi, cerita dikit? Jadi kalau yang kita tahu kan beasiswa LPDP itu kan dari Kemenkyu. Nah, dari Kemendikbud itu sendiri juga udah punya beasiswa pendidikan Indonesia yang di-launching tahun 2021. Dan itu LPDP itu masuk part dari BPI. Tapi kan LPDP fokusnya untuk postgrade S2 sama S3. Nah, beasiswa BPI ini dia perluasan program yang cukup banyak. Jadi untuk S1, S2, S3, bukan cuma degree doang. Dan sekarang ada non-degree. Kayak misalnya pelatihan, bridging course, terus program ISMA, itu juga masuk kategori beasiswa pendidikan Indonesia ini. Jadi luas banget. Bisa dicoba juga. Oh, jadi gampang banget ya buat anak-anak lulusan SMA untuk pengen nyari S1 di luar negeri. Bener, dan itu ada beasiswa Indonesia Maju, kalau saya BIM. Nah, itu untuk dalam dan luar negeri. Ada skema buat beasiswa Oxford, Cambridge. Jadi untuk lulusan S1 yang memang berprestasi, itu sekarang tuh bisa banget ke luar negeri dari beasiswa BPI ini gitu. Nah, kalau S2 opsinya bisa LPDP atau dari BPI. Jadi ini termasuk salah satu kesempatan yang kalau misalnya saya mau nih skema pakai BPI selain LPDP gitu ya. Nah, ini bisa jadi opsi gitu. I see. Tapi bedanya sama LPDP apa, Rik? Ada kalau LPDP dari prosesnya gitu atau univnya apa aja yang bisa didaftar? Gimana? Kalau prosesnya kalau kita kan dari Kemendikbudnya ya, dari Puslapdip. Nah, kalau LPDP dari LPDP, cuma pembiayaan kita sama dari LPDP. Jadi jumlah komponen biayanya totally sama. Nah, yang membedakan itu kayak skemanya. Kalau di LPDP kan tuh general ya, misalnya kayak beasiswa santri, reguler, terus beasiswa top dunia kayak gitu. Nah, kalau di BPI, kalau misalnya degree-nya, misalnya S1 tadi contohnya adalah mahasiswa berprestasi. Terus kemudian kalau S2 itu ada skema untuk beasiswa pelaku budaya. Terus untuk calon dosen PTA, perguruan tinggi akademik atau PTF. Kalau S3 juga sama. Jadi lebih ke pendidik gitu. Tapi juga bisa untuk opsi untuk masyarakat yang luas juga. Oh, gitu.
Jadi lebih skemanya sih yang membedakan. Yang membedakan lagi kalau LPDP itu kan gak ada kuota ya. Jadi kayak teman-teman as long as daftar bagus, lolos semua proses, insya Allah jadi awardee gitu. Tapi kalau BPI ini ada kuotanya. Tapi good news-nya juga, even ada kuota, dia tahun ini tuh 3.000 dan sekarang masih buka sampai akhir Juni ini 2022. Banyak jadi juga ya. Iya. 3.000 untuk seluruh S1, S2, S3? Ya, untuk seluruh skema, tapi itu banyak banget sih. Terus listing universitasnya, Rick, adakah, kalau LPDP kan emang top tier university kan, kalau untuk BPI gimana? Atau bebas aja universitas manapun? Kalau LPDP itu kan setiap tahun juga berubah ya, jadi ada yang skema untuk top dunia kalau nggak salah 10 univ. Nah, terus kemudian kalau reguler kalau nggak salah 200 atau 250 gitu ya. Kalau BPI juga ada, dalam negerinya tuh ada listnya, sama luar negerinya juga ada listnya. Jadi kalau misalnya pakai top dunia juga, jadi kalau misalnya ini saya ngambil skema dosen, ada mau lewat yang pakai top dunia, atau ada skema yang buat sudah bekerja sama dengan BPI itu sendiri, atau top 400. Jadi opsinya lebih banyak gitu, sama kayak afirmasi LPDP. Gitu sih perbedaan kalau pilihan kampusnya ya. Itu beasiswanya yang di cover semua Kak, termasuk living cost dan sebagainya. Oh, terus besarannya sama kayak LPDP juga besarannya? Iya, karena emang dana sumbernya dari LPDP, Dana Pendidikan Abadi Indonesia gitu. Jadi dananya sama, komponennya juga sama juga sih. Cuma proses yang kayak lembaganya yang beda. Berarti kan Rick tadi kamu bilang kalau BPI ini ada skema-skemanya. Kalau tadi ngomongnya adalah skema untuk dosen. Calon dosen. Jadi ada dosen sama calon dosen. Berarti kamu misalnya ketika sudah lulus dari kuliah sekarang akan direkrut menjadi dosen. Kalau pas tahun pertama aku 2021 kemarin, kita ada surat pernyataan gitu. Untuk memilih kayak misalnya kalau calon dosen kan kemarin yang daftar tuh 20.000, yang diambil 25, jadi kuotanya emang strict banget. Nah terus di situ kita pakai surat pernyataan kita mau di mana, karena kan kalau perguruan tinggi akademik itu ada listnya, as long as dia masuk ke listnya yang ada di Kemendikbud tadi, yang perguruan tinggi akademik. Ada perguruan tinggi vokasi juga, jadi beda jalur gitu. Terus kalau tahun ini beda lagi. Tahun ini tuh dia harus punya surat kontrak dengan kampus yang mau di-apply gitu. Maksudnya waktu kembali tuh mau di mana? Jadi kayak mereka sudah ada surat perjanjian. Kalau pas zaman aku itu surat pernyataan aja, mau baliknya di mana gitu. Oh, berarti sampai sekarang belum menentukan nih mau balik kemana? Udah kan sebelum berangkat kan kita harus apply surat pernyataan itu. Oh, berarti di surat pernyataan itu ditulis juga mau kemana? Iya, maksudnya kayak univ asal, terus univ tujuan gitu-gitu. Oke. Berarti akan kembali lagi nih sepertinya ya? Itu berarti mau jadi dosen UB. Bentar aja sih kayaknya, balik bentar. Oh, berarti ini ya Kak Rika, tujuannya lanjut S2 memang mau jadi dosen ke depannya kayak salah satunya. Ini jadi kemarin Rika ini motivator sekaligus dosen nantinya. Amin. Oh gitu. Amin. Sekali. Cocok juga nih masuk generasi peneliti nih, ya kan dosen salah satu peneliti ya. Oh iya. Iya, jadi mohon bimbingannya ya Mbak Kia. Jadi generasi peneliti ini, Rick, kebanyakan yang bekerja sama di generasi peneliti ini adalah dosen-dosen ya Mbak Kia ya? Dosen-dosen. Peneliti. Teman-teman aku juga yang BPI itu dosen-dosen kan yang S3 di sini. Iya. Keren banget. Tapi Rick, mungkin follow up sedikit BPI. Kan sekarang dosen requirement-nya adalah S3 nih Rick. Mungkin ya, setahu aku itu jadi kamu gimana? Apakah akan dilanjutkan S3 atau gimana? Kayaknya S3 emang iya, tapi kayaknya di beberapa univ juga masih ada yang S1, jadi kayaknya masih on progress ke sana. Jadi kalau dari aku pribadi pakai ini dulu untuk mungkin beberapa bulan, karena sekarang aku juga lagi proses untuk S3-nya, doain juga. Amin. Ayo ke Jepang yuk, ayo. Aduh, ampun deh.
Ini lah mau lanjut S3-nya mau lanjut tetap di Inggris apa mau ke negara lain nih, Jepang gitu misalnya? Kayaknya masih daftar di sini sih, jadi semoga lah. Rasanya betah di Inggris. Abis aku lihat ya Mbak Kia ya, story-nya Rika ini jalan-jalan terus. Ya ampun, sama juga gak sih Bang? Kamu juga jalan-jalan. Rugi ya studi abroad kalau kita nggak jalan-jalan juga ya. Tapi sebenarnya dilihat netizen jalan-jalan pasti. itu hanyalah part of our journey, ya kan? Karena mungkin orang lain tuh nganggapnya kayak enak ya kuliah di luar negeri jalan-jalan mulu. Padahal itu cuman kayak part little part gitu. Iya, little part. Itu adalah salah satu cara kita untuk healing dari rutinitas dan sebagainya, ya kan? Padahal kalau misalnya kita mau cerita soal kehidupan kita yang sebenarnya di sini mungkin ya isinya cuman belajar, kelas, nge-lab, dan lain sebagainya. Itu it's too boring to share maybe. Jadi makanya ya udah ketika kita senang ya kita share, gitu kan. Pengalaman banget ya Mbak Kia kayaknya. Pengalaman ditanyain kok jalan-jalan terus gitu ya. Gak apa-apa, kita kan motonya itu work hard, play hard. Jadi yang kita kasih lihat play hard-nya. Jadi orang-orang tuh ngiri banget sama kita gitu. Padahal sebenarnya ya memang kita tuh usaha. Kalau mau enak tuh usaha teman-teman gitu. Kak Rika nih, aku mau nanya nih, kenapa sih Kak Rika kok pengennya lanjutnya ke Inggris gitu? Kenapa nggak negara lain? Gitu? Kenapa nggak negara lain? Kenapa Dandi juga? Jadi sebenarnya itu banyak pertanyaan. Kayak nursing study yang bagus tuh di English based country. Jadi dulu pilihannya antara US, UK sama Australia. Udah. Dan emang yang paling top pada saat itu di situ gitu. Nah, terus jadi habis lulus ya Pak, kita kayaknya lulus 2019 akhir lah baru. Karena harus profesi kan ya kita ya. Kita jadi takes time banget. Terus 2020 baru persiapan. Pengen banget kuliah 2020 tapi kan pandemi ya. Pandemi awal. Terus di situ tapi pandemi dan di situ nggak ada IELTS yang buka. Tapi akhirnya coba apply. Nah setelah riset sebelum selesai kuliah tuh kan dari riset mendalam gitu kan, dari 3 English based country udah ngelis, nah persiapan IELTS. Nah dari situ beasiswa pertama saya coba adalah Chevening yang nggak pakai IELTS, yang masih bisa didaftar di saat pandemi. Kayak baru fresh grade banget udah daftar Chevening, kayak ya udahlah gitu kan, coba 2020 akhir. Terus akhirnya prosesnya berlanjut sampai 2021 dan shortlisted. Jadi kayak merasa teman-temannya pada saat itu shortlisted kayak keren-keren banget karena mereka udah expert 10 tahun, berapa belas tahun di bidangnya gitu, kayak I'm a fresh graduate gitu. Jadi kayak oh my god gitu. Nah, terus kan udah punya IELTS, nah situ persiapan interview. Nah, persiapan interview akhirnya kayak karena di situ beasiswa ke UK, akhirnya udah daftar kampus ke semua univ kampus di UK. Jadi pilihannya di situ ada KCL, Edinburgh sama Manchester. Jadi udah apply. Terus ternyata yang waktu KCL tuh harus pakai register nurse di sini. Nah, menjawab pertanyaan kedua yang terkait Dandi. Akhirnya saya harus pas wawancara itu harus punya penggantinya yang satu tadi. Akhirnya kontak-kontak sama agen, daftarlah semua nursing school yang ada di UK. Dan salah satunya ada Dandi, ada Liverpool. Dan akhirnya pas proses wawancara, LO-nya keluar tuh dari Dandi. Jadi buat gantiin KCL. Jadi Dandi, Manchester sama Edin. Dan akhirnya udah wawancara, terus moving lagi, udah selesai wawancara Chevening, daftar AAS juga milih kampus di Australia. Terus kemudian beasiswa LPDP buka finally 2021. Pas saat itu sih galau karena ternyata ada BPI, jadi kayak dan nggak boleh dua-duanya, jadi harus milih salah satu. Karena kayak ibaratnya tuh rumah kayak mau masuk lewat pintu mana nih gitu. Jadi kayak oke, kayaknya saya lebih ya udahlah coba BPI, jadi beasiswa juga pertama kali. Jadi saya baru apply semua beasiswa tuh pada saat itu gitu. Terus dan itu salah satu syaratnya adalah LOE unconditional tadi. Akhirnya daftar masukin, dan dari semua itu rezekinya di BPI dengan LOE yang tadi saya punya ada beberapa, ada Manchester, kemudian Liverpool, Glasgow, Edin sama Dundee gitu. Jadi kayak dan rezekinya juga di Dundee juga, dari LOE itu yang
timeline-nya pas gitu dengan submitnya beasiswa BP itu yang Dandi yang kampus saya ini. Akhirnya kayak ya udah rezekinya di sini dengan beasiswa BPI dan langsung berangkat karena pengennya kuliahnya di 2021 gitu. Jadi English based country, nursing school yang paling bagus. Gitu sih ceritanya. Alhamdulillah. Ya, keren. Tapi Rick, selain kamu kuliah aja nih di Dandi, ada nggak kegiatan-kegiatan lain, misal organisasi? Kan dulu kamu nih anak organisasi nih, aku tahu nih pasti nih anak organisasi. Ada nggak kalau di sana atau kegiatan ekstrakurikuler yang ada di kampus kamu? Jadi aku kebetulan join PPI Edinburgh, jadi aktif di sana sebagai eksekutifnya. Terus juga sekarang lagi reaktivasi organisasi yang di Indonesian Society. Terus kemudian juga join community, Islamic community yang ada di Dandi juga. Dan tetap engage sama keprofesian, organisasi profesi yang ada di Indonesia. Gitu sih kalau non akademiknya. Jadi sambil coba bikin konten gitu-gitu juga. Oh, aku lihat sih IG-nya Rika. Wah, mantap banget. Motivator, traveler. Oh, tinggal buat YouTube aja, Rik. Udah punya YouTube belum? Udah, cuma kayak masih belum sempet banget sih untuk ngepasin banget ini waktu. Sibuk banget ya. Terus jadi itu juga sih student ambassador kampus gitu. Oh, kalau student ambassador itu ngapain aja, Rik? Kayak representatif buat kampus, kayak misalnya ada open day kampus, terus kita webinar gitu. Jadi kalau aku partnya di Southeast Asia. Jadi kalau nge-approach teman-teman juga yang bantuin gimana sih, kayak biasanya pertanyaan bikin Q&A gitu lah buat mereka. Gitu-gitulah. Jadi kayak informasi-informasi terkait Dandi, orang-orang yang pengen tahu itu kamu bisa kasih tahu gitu ya, fasilitasi gitu. Buat Southeast Asia gitu. I see. Seru banget ya kayaknya ya. Tapi mau nanya, Rik, kalau misalnya kalau di Jepang ini kan untuk lanjut studinya itu adalah research based. Oh karena iya. Masuk kuliah yang Mbak Kia ya, kita langsung masuk ke lab kayaknya ya. Kalau kamu tadi sempat ngobrolin kalau di sana tuh apa ya sistemnya ya? Di sini sistemnya coursework, ada juga by research. Cuma kayak kebanyakan coursework. Nah, jadi kayak sama kayak waktu S1 ada perkuliahan gitu. Nah, tapi di akhir sesi ada disertasi atau kayak semacam riset project gitulah di akhir semester. Jadi nggak, kalau teman aku yang master by research yang di UK kan the whole of year itu kan dia ngerjain riset gitu. Kalau kita masih ada kuliah, terus ujian kelas, tugas-tugas, terus di akhir sesi kayak misalnya sekarang summer semester ini lagi ngerjain disertasi riset gitu. Oh, kira-kira apa nih topiknya? Ini berat. Topiknya diabetes. Type 2 diabetes. Oh, diabetes. Wow. Diabetes. Sama nggak ada yang diabetes? Enggak, saya kanker. Aku lebih ke cancer. Sama kita cancer ya? Sama juga. Wow, di sini cancer juga tinggi sih case-nya. Apa tuh namanya kalau diabetes itu kamu ngerjain, karena kamu kan course ya. Terus kamu neliti diabetes itu gimana? Jadi gimana, pakai hewan coba kah atau ngumpulin data atau gimana? Jadi gimana nih penelitiannya di sana? Kalau penelitian yang aku lakuin itu kayak quasi eksperimen, jadi kayak bukan ke pengaruh dari intervensi. Jadi intervensinya adalah counseling diet. Nah nanti kita ngelihat nih counseling diet itu ada pengaruhnya nggak ke blood glucose-nya mereka gitu. Dan itu pakai bentuk metode peer group gitu. Jadi intervensi lebih ke quasi eksperimen. Gitu sih. Terus, jadi nggak gimana? Jadi nggak ke lab yang iya beda soalnya. Iya beda. Kalau kita ke lab kan Mbak aku juga pengen coba deh yang eksperimen gitu. Kayak kita kerjanya sama manusia kan ya, Rik ya? Ngobrol sama jadi kayak kalau kita kan sama manusia. Seru banget. Kalau Mbak Kia sama Eva kayaknya tuh eksperimen kan. Kalau aku
lab based eksperimen gitu. Jadi berarti kamu akan menginterview pasien-pasien diabetes di sana? Apa namanya? Bukan interview tapi ngambil gula darah mereka. Jadi variabel aku lebih ke gula darah sih. Bentuk intervensinya kan tadi kan konseling gitu. Jadi bentuknya lebih datanya data-data sih. Kalau boleh tahu ini kamu lama studinya berapa ya? Berapa tahun berarti di sana? Aku kalau kebanyakan di UK 1 tahun, rata-rata 1 tahun tuh ada 3 term. Jadi lumayan agak padat. Iya, padat banget ya berarti ya. Iya, harusnya kan S2 kan kebanyakan 2 tahun, tapi kalau di UK rata-rata emang setahun. Jadi dipadetin banget. Udah kuliah pasti udah rasanya kayak barusan masuk udah langsung harus lulus gitu kan. Aduh, aku kayak ngerasa baru ya Allah, baru kemarin ngomongin predepartur lalalai. Sekarang udah ada anak baru lagi. Kemarin berangkatnya kapan, Trik? Kemarin berangkatnya September 2021. Oh, bentar lagi dong. Kapan, Pak? Aku juga sampai Jepang November 2021. Kebetulan Jepangnya bukanya baru di bulan-bulan itu. Mbak Kia juga berarti November. Enggak, kalau aku kan sebenarnya memang masuknya tuh harusnya Oktober awal kan, which is aku harusnya memang berangkatnya September akhir. Tapi karena pandemi dan Jepang kan tutup border, jadi aku baru bisa dapat kesempatan buat berangkat April gitu. Jadi kayak aku ketinggalan hampir 6 bulan sih. Hah? Iya, April kemarin. Ini. Nah, 2022 kemarin. Jadi kayak aku baru nyampe Jepang gitu. Kayak aku udah kayak baru nyampe Jepang, tapi kayak aku bentar lagi udah masuk tahun kedua gitu loh. Jadi kayak gak apa-apa Mbak, masih ada panjang kan perjalanan. Yuk bisa. Jadi Rika aja bisa loh lagi ya. Maksudnya sepadat itu jalan-jalan terus. Wow, aku sih wow banget. Dan masih ini ya kegiatan lain juga ya. Kegiatan lain juga. Selain kuliah sebenarnya kegiatannya apa ya? Tadi sih kayak join organisasi. Oh iya, student ambassador juga. Itu ambasador. Oh, terus kalau kegiatan yang sebagai selebgram nih, gimana? Jadi sebelum berangkat ke UK itu kayak udah temporary close karena dulu kan lebih concernnya ke lifestyle gitu-gitu kan. Jadi banyak brand skincare atau outfit. Jadi kayak kalau ke UK kayaknya nggak acceptable deh kalau dikirim. Terus akhirnya temporary close. Nah tapi pas di sini bikin content education banyak banget tawaran buat kerjasama bareng kayak yang education gitu-gitu. Jadi akhirnya karena nggak perlu barang ya udah aku akhirnya buka lagi gitu, dan banyak tawaran-tawaran akhirnya terkait education juga. Jadi concernnya sekarang lebih ke situ. Tapi emang cocok sih, aku sih mengakui, cocok banget, motivational banget tuh. Terus Rik aku juga mungkin lah. Amin ya. Never enough nih Bu. Aduh gimana ya Jeng, aku ngelap terus. Tapi Rika, aku lihat juga kamu sempat internship ya di masih berjalan internship di NHS. Itu NHS tuh sering aku bukan quote, citasi kalau bikin report. Boleh diceritain nggak? Jadi alhamdulillah mungkin ini salah satu benefit aku milih dari yang Manchester, terus kemudian Liverpool, Glasgow, dan Edinburgh pada saat itu adalah di situ ada workplace experience. Jadi pas disertasi ini aku kan milih clinical. Jadi kita bisa milih research atau milih scoping research, banyak pilihannya. Tapi aku milih clinical. Dan kita dikasih opportunity untuk milih mana interest topik kita. Itu relate sama disertasi gitu. Jadi pada saat itu dari semester 1 udah meng-apply fokusnya di community nursing. Jadi mereka nge-provide segala macamnya. Terus semester ini sekalian disertasi sekalian intern di sana untuk ngelihat nih community nursing di sini gimana di NHS Scotland, tepatnya di Tayside, NHS Tayside itu. Dan alhamdulillah banget sih, maksudnya karena nggak semuanya dikasih kesempatan untuk tahu banget nih sistem kesehatan yang ada di UK, especially in my expertise gitu, yang di spesialis ini. Jadi mind blowing banget karena cukup berbeda dan ada banyak hal-hal yang akhirnya kayak kalau di sini bisa kayak gini, nanti di Indonesia bisa sih harusnya kayak gini. Tapi kayak
masih jauh perjalanan tapi nggak apa-apa, akhirnya punya inspirasi gitu-gitu sih. Tapi Rik, kamu sebelum ke Inggris, kamu sempat kerja dulu kan ya? Apa belum? Sempat kerja kan? Jadi kamu kayak kalau gitu kayak tahu banget nih sistem kesehatan di Indonesia, karena kamu juga belajar, udah experience itu juga, dan sekarang ke UK juga ketemu juga lagi sama sistem kesehatan, dan tadi katanya ada banyak yang berbeda dan banyak yang bisa diimprove dari sistem kesehatan Indonesia. Kira-kira apa aja tuh, Rik? Perbedaan dan apa yang bisa diimprove? Kalau dulu aku kan, maksudnya dari dulu kan fokusnya di community nursing, jadi lebih ke, kalau di Indonesia tuh namanya kayak sama community nursing, tapi lebih perannya di puskesmas gitu, perawat komunitas. Nah di sana itu kayak yang bagian ngasih lebih ke, kan kalau kesehatan kan ada dua ya, yang preventif, pencegahan, sama kuratif yang di rumah sakit. Nah kalau aku tuh lebih suka yang preventif fokusnya, jadi karena penelitian aku lebih ke preventif, bukan lebih kayak pengobatan gitu-gitu. Jadi kayak bikin program-program pada saat itu. Nah, program yang aku udah jalanin waktu di community tadi, itu bikin aku makin realize, oh kalau di Indonesia peran perawat tuh kayak gini, yang di komunitas. Jadi mereka ngasih pendidikan kesehatan, konseling dan segala macam. Cuma bedanya kalau di sini, mereka itu kalau untuk diabetes mellitus tuh ada program yang benar-benar visit pasien persatu gitu. Kan kalau di Indonesia nggak ada yang kayak gitu resource-nya. Jadi mereka biasanya ngumpulin di posyandu, terus pasien datang. Kalau di sini emang kalau pasiennya butuh visit, mereka visit satu-satu. Dan kayak benar-benar kayak di rumah sakit gitu. Ada shift-shiftan. Jadi perawat komunitas tuh literally mereka tuh nge-visit satu-satu gitu. Bukan cuma bikin program doang, terus pasien datang gitu. Jadi itu sih yang salah satu yang beda juga. Mungkin karena beda anggaran juga, beda resources juga. Jadi tapi seru banget ya. Ini berarti punya pengalaman, berarti kan bisa bedain gitu kan, kayak punya referensi gitu loh. Berarti kemungkinan nanti di Indonesia berarti bisa melakukan improvement di bagian ini gitu mungkin ya. Ya nggak sih? Jadi kayak misalnya tadi yang kayak ternyata mereka butuh divisi juga, kayak di sini kalau di Indonesia kan kayak maksudnya perawat tuh kan atau tenaga kesehatan yang di puskesmas kan yang tadi bikin program, terus mereka pasien datang. Nah sedangkan di sini tuh kalau misalnya pasien yang misalnya mereka demensia, dia nggak tahu cara minum obat aja, jadi kita tuh benar-benar visit mereka untuk ngasih obatnya kayak gitu. Maksudnya kayak, dan itu nggak cuma beberapa kali dalam seminggu, tapi emang tiap hari tuh kalau mereka butuh 2 kali visit, perawat yang bergiliran juga visit 2 kali. Terus kalau mereka misalnya nggak bisa injek insulin, jadi mereka visit tuh untuk injek insulin gitu-gitu. Jadi emang literally beda sih gitu. Yang lebih one on one patient gitu di sini. Oh iya sih, menurut aku juga itu akan lebih kayak kena di pasiennya juga, karena lebih personal gitu menurut aku. Tapi itu visitationnya ke rumahnya pasien? Jadi emang di puskesmasnya di sini tuh mereka udah ada list nih pasien diabetes mellitus. Terus mereka masalahnya apa? Kenapa? Jadi kan yang banyak divisit kan yang elderly, yang mereka punya kekurangan misalnya kayak tadi mereka nggak bisa injek insulin karena mereka demensia jadi lupa. Terus mereka misalnya butuh dipantau terus gula darahnya gitu. Ini aku karena fokus ke diabetes mellitus ya. Gitu, jadi mereka punya list, terus mereka benar-benar shift-shiftan untuk visit gitu, dan itu bukan cuma case diabetes mellitus tapi semua case. Jadi kan yang aku fokusin diabetes, tapi mereka misalnya untuk program yang after discharge planning atau after dari rumah sakit, terus kemudian untuk sebelum meninggal itu aku lupa ya bahasa medisnya. Nah itu juga cancer juga mereka visit kalau butuh visit. Jadi literally jalan banget untuk perawat komunitasnya, mereka programnya itu. Berarti benar-benar termonitor ya, nggak? Jadi maksud aku juga sebagai farmasi tuh kayak sering melihat pasien-pasien ini yang kayak berhenti di tengah pengobatan gitu, karena emang kita susah untuk bisa komunikasi terus, monitor terus pasien ini.
Oh, keren banget Bener, berarti nah. ya di sana ya. Makanya kayak aku such mind blowing, di Indonesia nggak ada yang kayak gini gitu. Tapi ya kan beda anggaran juga ya gitu kan. Mungkin Di ini kita juga penduduknya ya, banyak. SDM-nya juga mungkin ya. SDM-nya juga kan ya. Ya, aku Benar. juga sih tenaga kesehatan kita kayaknya memang kurang ya, Rik ya. Farmasi juga jadi dibutuhkan. Aku membayangkan makanya kalau kayak nanti bisa itu diterapkan di Indonesia, kayaknya menurutmu nih ya, yang punya pengalaman nih di bidang kesehatan di Indonesia sama di UK, menurutmu sendiri nih visible nggak sih sebenarnya kalau misalnya program itu dilakuin gitu? Visible banget sih, banget sih. Asalkan kita punya track record yang bagus. Maksudnya kita tahu banget data pasien yang diabetes tuh berapa. Karena kan di Indonesia kan belum tentu juga, nyuli pasien yang baru terdiagnos aja kita nggak tahu juga gitu. Biasanya mereka ada kayak ada pengaruh dari culture kayak malu untuk ngomong. Biasanya kan ada kayak gitu-gitu juga, atau merasa bahwa apa itu kayak aib, kan masih ada yang kayak gitu-gitu, sehingga kita pendataannya juga kurang. Dan disitulah maksudnya peran kita peran sebagai perawat komunitas, nanti kalau misalnya program ini bisa untuk one to one patient tuh bagus banget untuk mereduksi dari angka kejadian diabetes, karena diabetes di Indo tuh nomor 7 paling banyak di dunia. Jadi lumayan banget sih. Lumayan. Ya memang kayak nggak ini sih, memang banyak banget. Oke. Makasih Kak Rika, diskusinya seru banget nih. One last question sebelum kita penutupan nih. Nah, kira-kira nih Kak Rika, ada nggak pesan buat teman-teman yang kira-kira pengen lanjut kuliah S2 dan mungkin lagi galau nih, mereka pilih untuk berkarir dulu atau mau lanjut kuliah, apalagi buat mereka yang pingin kuliah di UK gitu. Aduh, kayaknya susah di UK atau apa gitu. Mungkin Kak Rika bisa ngasih pesan. Sebenarnya tergantung tujuan, cuma pilih yang menurut kalian itu paling bagus. Di saat ini sih, kalau kita masih punya privilege untuk memilih, pilih yang memang kita mau dan suka. Jadi pada saat itu kalau misalnya dikasih pilihan, kalau kuliah di Indonesia pada saat pandemi kan bisa-bisa aja. Cuma kan preferensinya berbeda, pengen yang milih yang terbaik. Nah, terbaik pada saat itu adalah pengen kuliah di luar negeri, karena pengen mendapatkan yang exposure yang berbeda juga, karena pengalaman pasti berbeda. Jadi pertama, memilih dulu sesuai dengan yang kita mau, dan yang kedua, either mau langsung atau enggak, itu coba aja dulu. Coba, ya maksudnya, kalau kita dikasih kesempatan rezekinya misalnya masih kerja dulu, ya kerja. Tapi kan kita misalnya punya visi untuk lanjut studi, jadi kita apply dua-duanya. Nah, nanti kompasnya adalah kesempatan itu. Jadi kayak, ternyata dikasih rezekinya beasiswa dulu, oke, berarti kuliah dulu. Jadi itu akhirnya kayak kita nggak gambling untuk nunggu, karena who knows, ternyata rezeki di sini akhirnya arahnya ke sini gitu. Jadi untuk coba banyak opportunity, nah kita just go for it untuk yang yang kesempatan yang ternyata itu jalannya gitu. Dan kalau mau ke UK, sangat highly recommended buat teman-teman, karena di sini selain emang kalau kampusnya juga bagus-bagus, sistem pendidikannya juga oke, itu terkait culture-nya. Di sini orangnya humble banget, jadi itu juga another life. Jadi kita belajarnya bukan cuma terkait profesional, tapi profesional untuk terkait keilmuannya, karena belajar di mana aja sama. Cuma kan tadi experience-nya. Nah, tadi personal development-nya juga terasah. Jadi itu sih palingan keren. Kesannya buat teman-teman. Ya ampun, makasih ya Kak Rika atas sharing-sharingnya. Aku juga termotivasi Mbak Kia. Ya beneran loh, aku juga jadi semangat. Ayo semangat, kita pasti bisa. Ayo. Tahun kedua berarti ya. Ya habis ini tahun kedua. Ya semoga lancar ya, semoga kita semua lancar. Pulang bisa membawa sesuatu yang bisa di-sharing dan bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Oke, senang banget bisa ketemu dan ngobrol walaupun jarak jauh, Inggris Jepang ya, tapi itu jarak tidak menghentikan kita. Ngobrol banget. Thank you banget juga udah ngobrol sama Eva, sama Mbak Kia. Nice to know banget. Ya benar. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Generasi Peneliti. Dukung terus kita untuk mensupport
para peneliti dan para dosen dan para generasi muda untuk bisa menjadi lebih baik supaya kita semua bisa lebih maju gitu, nggak kalah dengan negara-negara lain. Oke, untuk kedepannya kita juga akan mengundang expert-expert yang nggak kalah keren dan nggak kalah seru, jadi stay tune terus. Dadah, makasih. Dadah.